Oke, kita mulai ya untuk Dhamma Talk malam hari ini ya, dalam rangkaian ODM di Ratana House di Tangerang. Mari kita sebelum memulai Dhamma Talk ini kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang pantas dihormati, yang tercerahkan sempurna. Buddha adalah seorang arahat dan dia pantas untuk diberikan penghormatan tertinggi. Semua makhluk termasuk para dewa dan Brahma menghormati Buddha karena Buddha yang terunggul telah melenyapkan semua kekotoran batinnya yang menjadi tercerahkan sempurna atas usaha sendiri melalui perealisasian 4 kebenaran mulia, memiliki diberkahi dengan 6 kualitas kemenangan tertinggi, yaitu Isariya, supremasi keunggulan, Dhamma, 9 pengetahuan Dhamma adi duniawi, Yasa, terkenal dan banyak pengikut, Siri, keagungan dari penampilan yang mulia, Kama, kekuatan pencapaian kesempurnaan, Payata, usaha yang aktif. Sadu, sadu, sadu. Ya, inilah arti dari Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ini artinya. Kalau kita breakdown lagi, maknanya berdasarkan kalimat Pali. Makanya begitu luar biasa kualitas Buddha itu sendiri. Banyak sekali. Jadi kita jangan cuma hanya tahu terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kita terjemahkan lagi, Bhagawa itu seperti apa? Arahato itu seperti apa? Sama Sambuddho itu seperti apa? Ya, ini kurang lebih. Nanti Bante akan jelaskan lebih detail lagi tentang kualitas-kualitas Buddha ini. Terutama di Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, supaya ketika Anda mengucapkan kalimat Namo Tassa ini, Anda akan lebih menghayati karena Anda sudah mengerti kualitasnya, sudah memahami arti dari kualitas itu sendiri dengan baik. Ya, nah memang Dhamma Talk ini khusus Bante akan menjelaskan tentang kualitas Buddha. Ya, ini menyambung dari Dhamma Talk Bante yang sebelumnya waktu Waisak, ya di RKB. Jadi sekarang ada kesempatan di Ratana House ini untuk melanjutkan ya penjelasan tentang kualitas-kualitas itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu mengetahui kualitas Buddha itu sendiri? Ya, supaya kita merasa bahwa Buddha itu memang pantas untuk kita puja. Jadi ada alasan kita untuk memuja Buddha karena kualitasnya itu sendiri. Jadi bukan karena
saya jadi Buddhis, lalu saya ya udah karena saya umat Buddha, saya hormat saja sama Buddha. Itu penghormatan Anda akan hambar. Penghormatan Anda nggak akan ada isinya. Tanpa Anda mengerti kualitas Buddha itu sendiri seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan banyak sekali kualitas Buddha yang luar biasa. Salah satunya seperti ini. Ya, itulah yang harus kita mengerti. Sehingga kita akan lebih menghayati ketika kita melakukan penghormatan terhadap Buddha. Nah, di dalam era Patanaga Raja Watu dikatakan di sini Kico Manusa Patilabo, Kicang Macana Jiwitang, Kicang Sadama Sawanang, Kico Buddha Namupado. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia, sungguh sulit juga kehidupan sebagai manusia. Sungguh sulit juga mendengar ajaran yang murni dan sungguh sulit juga kemunculan seorang Buddha. Ya, di sini Bante akan angkat bahwa Kico Buddha Namupado, sulit untuk kemunculan seorang Buddha. Ya, karena seorang Buddha, seorang sama Sambuddha seperti Buddha Gotama, dia muncul hanya setelah 4 asengkya kapa, 100.000 kapa. Baru satu sama Sambuddha muncul. Dia harus melalui perjuangan yang luar biasa. Apa? Ya, luar biasa. Mengumpulkan kualitas-kualitas baik yang kita tahu bahwa menyempurnakan parami. Menyempurnakan parami itulah mengumpulkan kualitas-kualitas baik sehingga Buddha mampu untuk membawa kereta besar seperti kita-kita. Buddha mau mengorbankan hidupnya untuk mengumpulkan kualitas-kualitas baik supaya kita kebawa oleh kekuatan Buddha itu sendiri. Padahal kalau Buddha mau menyempurnakan kesuciannya pada saat itu sebagai Patapa Sumedha, dia sudah bisa, dia sudah mampu. Tapi karena maha karunanya, karena out of compassion-nya terhadap makhluk yang dikatakan memiliki sedikit debu di matanya yang bisa tercerahkan, Buddha mau berkorban. Buddha mau mengorbankan dirinya untuk menyempurnakan parami itu sendiri. Artinya mengumpulkan kualitas-kualitas baik sehingga dia mampu menarik kereta besar. Itulah pengorbanan dari seorang yang maha mulia, seorang yang manusia agung, ya, untuk menjadi seorang Buddha yang akhirnya sampai sekarang 2600 tahun yang lalu ajarannya tercerahkan, ya, ajarannya tercerahkan, dia ajarannya masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk agung, ciri-ciri dari orang besar yang mempunyai ajaran. Enggak main-main, mau dikatakan seperti itu. Ya, makanya kita beruntung sekali lagi bisa ada dalam area atau dalam mau dibilang cakupan Dhamma itu sendiri. Walaupun kita kurang beruntungnya enggak bertemu langsung saat ini oleh Buddha. Tapi kita ada dalam lingkup Dhamma itu sendiri. Itu keberuntungannya. Kita masih bisa dengan mudah bertemu dengan Dhamma. Ya, itu salah satu keberuntungan yang kita miliki. Karena kemunculan seorang Buddha itu akan sangat sulit sekali lagi. Ya, Buddha Gotama termasuk yang panyadika. Buddha yang
mengandalkan kebijaksanaannya untuk mencapai pencerahan. Ya, dan walaupun dengan panya, dengan kebijaksanaan itu pun memerlukan waktu 4 asengkya kapa 100.000 kapa untuk menyempurnakannya. Ada sama Sambuddha jenis yang lain, yaitu sama Sambuddha Sadadika. Dengan modal keyakinan, sada, itu 2 kali lipat perjuangannya. Ya, perjuangannya sampai 8 asengkya kapa 100.000 kapa hanya dengan modal sada, keyakinan untuk menyempurnakan parami. Lebih lama lagi, ya kan? Ada lagi yang dengan wiriyadika, dengan semangat modalnya. Modal semangat, seseorang bisa menyempurnakan paraminya. Itu 2 kali lipat dari sadadika. 16 asengkya kapa 100.000 kapa. Makanya hanya manusia-manusia agung, manusia-manusia mulia atau makhluk-makhluk agung, makhluk-makhluk mulia yang mampu menahan beban, menjalankan ini semua untuk kebahagiaan banyak makhluk, untuk manfaat banyak makhluk. Sekali lagi, ya itu sekali lagi termasuk ya untuk kepentingan kita. Ya, itulah ciri dari manusia agung. Ya, makanya sangat sulit untuk kemunculan seorang Buddha itu sendiri. Sekali lagi. Ya, makanya bertemu dengan ajaran Buddha adalah sebuah keberuntungan. Ya, bertemu dengan ajaran Buddha merupakan sebuah keberuntungan karena dengan adanya Buddha maka ada Dhamma. Tanpa Buddha tidak akan mungkin ada Dhamma. Buddha yang mengajarkan Dhamma itu sendiri. Ya, makanya ketika bertemu ajaran Buddha, ya itulah bukti bahwa ada Buddha. Maka ada Dhamma. Kita masih bisa ya mendengarkan ajaran yang murni. Kicang sadama sawanang yang dibilang sulit, ya tapi kita masih bisa mendengar. Ya walaupun sekarang variatif sekali. Yang dibilang ajaran Buddha, tapi ternyata bukan ajaran Buddha itu sendiri. Labelnya saja Buddha, tapi ternyata kemasannya kosong. Sangat jauh berbeda. Ya. Ini terjadi, banyak yang sudah dhamma tiruan. Ini bahaya sebenarnya. Ketika dhamma tiruan muncul, maka dhamma asli ya akan mulai terpinggirkan. Itu pesan Buddha juga. Makanya kita harus hati-hati, kita harus selektif untuk memilih dhamma itu sendiri. Jangan asal percaya, kita harus cek, kita harus cari tahu apakah betul buktinya otentik ini ajaran Buddha yang murni sadama. Ya, ajaran Buddha yang murni itu sendiri. Ya. Itu sekali lagi kemunculan Buddha sangat jarang. Nah, dikatakan di sini dalam kalimat Pali, Buddho Buddho Tigoso Atidula Bataro Kakata Buddha Bawo. Ya, kata Buddha-Buddha saja itu sangat jarang sekali di dunia ini. Apalagi pencapaian kebudahannya. Tadi yang Bante cerita, pencapaian kebudahan itu perlu 4 asengkya kapa 100.000 kapa. Ya pencapaiannya yang gak main-main. Dan kalimat Buddha sendiri
itu pun jarang sesungguhnya. Mungkin di zaman kita ini, mau Anda setiap saat ketemu ngedengar ajaran apa kata Buddha pun bisa ya. Tapi sesungguhnya itu sesuatu yang jarang. Bahkan di satu masa ada yang dibilang sunyakapa, yang dimana nggak ada ajaran Buddha sama sekali. Sunyakapa, dari bumi terbentuk sampai bumi hancur, nggak akan ada bisa ngedengar kata Buddha sekalipun. Dalam jangka waktu yang lama sekali. Luar biasa. Bodhisatta pernah terlahir di mana tidak ada ajaran Buddha sama sekali. Selama 80.000 tahun, Bodhisatta memberi kepada orang-orang seperti kawinan, pokoknya hajatan terus tiap hari. Dia kasih selama 80.000 tahun kepada 80.000 orang. Pesta terus tiap hari. Tapi saat itu enggak ada ajaran Buddha. Dia enggak mendengar kata Buddha, dia enggak mendengar kata Dhamma. Dan apa yang dia korbankan setiap hari nilainya sangat kecil. Enggak ada, mau dibilang ada tapi nilainya enggak sebanding dengan apa usaha yang dia lakukan. Karena apa? Tidak ada Dhamma di sana. Tidak ada Buddha di sana. Apalagi yang tadi Bante bilang sebagai sunyakapa. Kapa yang dimana tidak ada ajaran Buddha sama sekali. Sepanjang itu tidak akan Anda pernah mendengar kata Buddha. Makanya sekali lagi inilah keberuntungan kita berikutnya. Ketika kita bisa mendengarkan Buddha kapanpun kita mau. Buka handphone langsung tes. Itu iti pisau kita bisa ulang-ulang tuh 24 jam kalau mau kan. Ya kan, iti pisau terus aja. Ya, itu kata Buddha yang dibilang jarang kita bisa mampu. Bahkan Bante yakin pencapaian kebudahan dalam artian di sini pencapaian tingkatan arahat saat ini pun sangat mungkin. Arahat itu pun bentuk pencapaian kebudahan. Yang mana itu adalah jenis sawaka Buddha. Sangat mungkin di kehidupan ini. Karena apa? Dhammanya masih ada. Dhammanya masih bisa dijelaskan dengan baik. Dan sudah banyak yang membuktikan. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, termasuk yang di sini juga. Setidaknya di levelan Anda sudah membuktikan itu. Ehipasiko terhadap Dhamma di levelan Anda itu sendiri. Ya enggak? Bukan katanya. Bukan kata orang. Anda ngalamin sendiri. Betul enggak? Itu ehipasiko di levelan masing-masing. Ya. Dan bagaimana dengan levelan arahat ya? Masih sangat mungkin untuk dibuktikan setidaknya. Level bawah masih bisa dibuktikan. Dengan logika level yang lain pun akan masih sangat mungkin untuk dibuktikan. Tinggal Anda yang membuktikan semuanya ya kan. Inilah ehipasiko langsung. Makanya kata-kata Buddha sendiri sangat jarang sekali di dunia ini, apalagi pencapaian kebudahan. Loke tasmawi bawi wiwidahita sukang sadawo patayanta. Oleh karenanya, seorang yang bijaksana dan yang baik, yang mengharapkan berbagai jenis keunggulan dan kebahagiaan, itang atang wahantang suranaramaitang nibayang dakineyang. Semoga semuanya selalu menghormati beliau yang mempunyai, menguasai kesejahteraan yang diinginkan, yang tidak ada rasa takut, yang pantas dihormati dan dihormati oleh para dewa dan manusia. Lokanang nandiwadang dasa bala masamang tang nama santu nicang. Seorang yang tak tertandingi dengan 10 kekuatannya yang meningkatkan kebahagiaan di dunia. Nah, inilah yang diharapkan ketika Anda ingin kebahagiaan, mau kebahagiaan duniawi, mau kebahagiaan adi duniawi. Dengan berbagai cara Anda harus memberikan penghormatan Anda kepada Buddha. Karena Buddha punya semuanya.
Artinya punya kualitas yang akan memberikan manfaat baik dari sisi duniawi ataupun adi duniawi, mau lokia ataupun lokutara. Ya, Anda sudah tahulah mau dikatakan ini. Ya kan? Kenapa Anda mau berdana? Ya, karena Anda mau jadi kaya. Siapa yang menjelaskan? Buddha kan? Ya kan? Ya kan? Buddha mengajarkan itu. Ya kan, bagaimana menjadi kaya? Banyak berdana. Bagaimana supaya nilai hidup Anda meningkat? Jaga sila Anda. Anda akan punya derajat nantinya. Derajatnya tinggi karena pelaksanaan sila Anda. Siapa yang mengajarkan? Buddha mengajarkan itu. Bukan simsalabim. Ya kan, tiba-tiba ujuk-ujuk Anda bisa jadi kaya kalau Anda begini-begini, enggak mungkin. Buddha mengajarkan dhamma yang sesuai apa yang kita inginkan. Anda mau jadi arahat, Buddha juga mengajarkan caranya. Ya, di sini bukan Buddha show off powernya gitu ya. Oh, jadi raja, tiba-tiba jadi raja, enggak begitu. Dengan cara yang realistis. Itulah kekuatan, makanya Buddha punya segalanya. Yang pantas memang untuk dihormati karena Buddha punya kualitas. Yang diinginkan, yang tidak ada rasa takut, yang pantas dihormati. Kira-kira. Makanya siapapun yang menginginkan kebahagiaan, dia harus menghormat kepada Buddha itu sendiri. Tidak ke yang lain. Sekali lagi, tidak ke yang lain, ya. Nah, itulah kualitas-kualitas Buddha, ya. Makanya sekali lagi kita beruntung, ya. Kita punya kesempatan untuk minimal kita bisa menghormat kepada beliau, kepada Buddha dengan menghormati kualitas-kualitasnya dan juga dengan menjalankan ajaran-ajaran itu sendiri, ya. Oke. Nah, di sini ada kualitas-kualitas Buddha yang Anda sudah tahu itu sendiri, Buddha Nusati. Mari kita membacakan kalimat Buddha Nusati ini bersama-sama. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddha wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusana buddha bhagawati. Demikianlah ia Bhagawa Arahanta, Buddha yang tercerahkan sempurna, yang memiliki pemahaman dan tingkah laku yang baik, yang sempurna, seorang yang mengetahui dunia-dunia, pembimbing yang tanpa banding bagi mereka yang butuh dijinakan, guru para dewa dan manusia yang sadar. Bhagawa. Sadu, sadu, sadu. Ya, dengan membaca Buddha Nusati itu salah satu cara kita untuk menghormat kepada Buddha. Banyak cara kita menghormat kepada Buddha. Banyak cara kita memuja kepada Buddha. Salah satunya dengan membacakan Buddha Nusati itu sendiri. Berikutnya adalah dengan membacakan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Itu pun salah satu cara untuk memuja kepada Buddha, memberikan penghormatan kepada Buddha. Berikutnya Bante akan memberikan menghormat dengan salah satu cara lagi, kualitas-kualitas Buddha itu sendiri. Ya, ini dengan variasi penghormatan kepada kualitas-kualitas Buddha. Bante akan membacakan ini, Anda bisa selainnya mendengarkan dengan baik pembacaan dari pemujaan
terhadap kualitas-kualitas Buddha itu sendiri. So bhagawa itipi arahang arahang wata so bhagawa tang bhagawan tang arahang saranang gacami tang bhagawan tang arahang sirasa namami tena arahang gunate jasa soti te hotu sabada so bhagawa itipi sama sambudo wata so bhagawa tang bhagawan tang sama sambuddang saranang gacami tang bhagawan tang sama sambuddang sirasa namami tena sama sambuddang gunate jasa soti te hotu sabada so bhagawa itipi wijacarana sampanno wata so bhagawa tang bhagawan tang wijacarana sampana saranang gacami tang bhagawan tang wijacarana sampana sirasa namami tena wijacarana sampanang gunate jasa soti te hotu sabada so bhagawa itipi sugato wata so bhagawa tang bhagawan tang sugatang saranang gacami tang bhagawan tang sugatang sirasa namami tena sugatang gunate jasa soti te hotu sabada so bhagawa itipi lokawidu wata so bhagawa tang bhagawan tang lokawidun saranang gacami tang bhagawan tang lokawidun sirasa namami tena lokawidu gunate jasa soti te hotu sabada so bhagawa itipi anutaro purisa dhamma sarati wata so bhagawa tang bhagawan tang anutarang purisa dhamma sarating saranang gacami tang bhagawan tang anutarang purisa dhamma sarating sirasa namami tena anutarang purisa dhamma sarating gunate jasa soti te hotu sabada so bhagawa itipi sata dewa manusanang wata so bhagawa tang bhagawan tang sata dewa manusanang saranang gacami tang bhagawan tang sata dewa manusanang sirasa namami tena sata dewa manusanang gunate jasa soti te hotu sabada so bhagawa itipi buddho wata so bhagawa tang bhagawan tang buddhang saranang gacami tang bhagawan tang buddhang sirasa namami tena buddhang gunate jasa soti te hotu sabada so bhagawa itipi bhagawa wata so bhagawa tang bhagawan tang bhagawa saranang gacami tang bhagawan tang bhagawa sirasa namami tena bhagawa gunate jasa soti te hotu sabada etena saca wajena soti te hotu sabada etena saca wajena sabarogo winasatu etena saca wajena hotu te jaya manggalam. Sadu, sadu, sadu. Ya, ini adalah variasi penghormatan kita, puja kita terhadap Buddha. Baru tahu ya? Udah berapa lama jadi Buddhis? Taunya cuma namo tassa doang ya. Inilah kita harus explore Dhamma.
Ya, kita harus mainnya lebih jauh istilahnya. Ya, makanya ini cara kita untuk respect terhadap Buddha berdasarkan kualitas. Jadi kualitasnya yang kita puja dengan berbagai cara. Ya, seperti contohnya ini arahang. Arahang itu yang pantas dihormati. Ya, yang patut dihormati. Jadi so bagawa itipi arahang. Demikianlah sang bagawa yang patut dihormati adalah yang patut dihormati. Ini adalah kualitas arahang. Arahang wataso bagawa. Yang patut dihormati adalah yang terberkahi. Bagawa ini the blessed one, yang terberkahi. Lalu tang bagawantang arahang saranang gacami. Aku berlindung pada yang terberkahi, yang patut dihormati. Saranang gacami. Ya, tang bagawantang arahang sirasana mami. Kepada yang terberkahi, yang patut dihormati, aku menundukkan kepalaku dalam pemujaan. Sira. Ini kayak orang bahasa Sunda, sira kepala. Sirasa menundukkan kepala, namami, memuja. Memuja kepada Buddha dengan menundukkan kepala. Dengan bernamaskara, sirasa namami. Dan tena arahang gunate jasa sotite atau sotime hotu sabada. Dengan kekuatan yang patut dihormati, semoga saya atau Anda selalu sehat dan bahagia. Ya, dengan kekuatan ini. Dengan kekuatan satu kualitas Buddha, arahang. Dan ini kita bisa ganti variasinya dengan kualitas yang lain. Dengan sama sambudo, dengan wijacarana sampano, dengan sugato, lokawidu dan sebagainya. 9 kualitas kita bisa ganti kalimat Pali ini. Ini cara kita untuk menghormat kepada Buddha dengan variasinya ya, variasi penghormatan kita terhadap Buddha. Kira-kira seperti itu. Ini menarik. Ya, satu kualitas jadi bisa mendapatkan manfaat. Anda akhirnya menunjukkan keyakinan Anda terhadap Buddha itu sendiri. Ya, salah satu cara untuk hasilnya mendapatkan berkah adalah dengan memuja yang patut dipuja. Ya kan, puja ca puja nianang etamang galam utamang. Menghormat yang patut dihormati itu adalah berkah utama. Siapa yang patut dihormati? Seorang yang punya kualitas. Nah, dengan melakukan ini Anda sudah punya 9 cara melakukan penghormatan kepada Buddha yang berkualitas. Variasinya. Gak bosan bakalannya deh. Satu hari satu pindah-pindah. Nah, ya kan, ini salah satu variasinya. Ya, kira-kira seperti. Nah, terakhirnya Anda bisa ya etena saca wajena sotite hotu sabada. Dengan kebenaran pernyataan ini. Pernyataan yang mana? Ini semua. Buddha punya kualitas yang patut dihormati. Buddha yang patut dihormati adalah yang terberkahi. Dan kualitas saya berlindung. Ya kan, saya berlindung kepada Buddha, kepada Sang Bagawa, kepada Arahang, pada Arahat. Ketulusan Anda berlindung. Pernyataan kebenaran, apakah Anda benar-benar berlindung atau enggak? Atau cuma lip service doang nih? Perlindungan Anda. Nah, itu juga kan nilai sada Anda. Ya, kira yang akan dilihat. Ya kan? Terus kepada yang terberkahi, yang patut aku menundukkan kepalaku dalam pemujaan. Tulus enggak Anda melakukannya? Etena saca wajena. Jangan karena saya sembayang karena disuruh aja ini. Kalau nggak mau. Atau karena ada berkahnya aja nih saya mau, berartinya mau sembahyang atau mau gimana gitu kan. Ya kan? Ada nggak ketulusan? Dengan kekuatan yang patut dihormati, semoga saya selalu sehat dan bahagia. Nah, ini balik lagi etena saca wajena sotite hotu sabada. Dengan pernyataan kebenaran ini semoga selalu ada berkah. Ada berkah gitu kan. Etena saca wajena sabarogo winasa. Semoga semua halangan, semua malapetaka
menjadi lenyap. Ya kan, etena saca wajena hotute jaya mangga. Semoga dengan penyataan kebenaran ini selalu mendapatkan kejayaan, kesuksesan bila seperti ini, hotute jaya manggala. Semoga Anda selalu berhasil, selalu sukses. Ya, hebat sekali variasinya. Makanya nggak perlu kemana-mana sebenarnya. Ya nggak perlu kemana-mana. Ayo, mau kemana? Ayo yang kepada kemana nih, yang pada kemana-mana nih. Ya kan? Kita hanya dengan mengolah kualitas Buddha itu sendiri, kekuatannya luar biasa. Ya, ada lagi pernyataan bahwa 3 jenis individu yang layak dihormati. Yang pertama, seorang biku yang ditabiskan lebih awal, atau itu layak dihormati oleh orang yang ditabiskan kemudian. Ya, lebih senior mau dikatakan. Lalu berikutnya, seorang biku senior yang berasal dari komunitas berbeda, jika ia membabarkan Dhammawadi layak mendapat penghormatan. Ya, kalau bicaranya ngaco, kalau bicaranya bukan dhamma, walaupun itu biku senior, ya kan, kita harus lihat makanya. Ini yang harus kita pahami juga. Ya, kita respect terhadap dhammanya, bukan karena senioritasnya, sekali lagi. Lalu di sini, di dunia makhluk hidup dengan para dewa, manusia dan Brahma, Buddha yang mulia, yang maha suci, yang tercerahkan sempurna, dan yang mulia yang layak dihormati oleh semua makhluk. Sekali lagi, ada pernyataan ini. Buddha yang patut kita hormati. Karena apa? Buddha punya kualitas, sekali lagi ya. Karena kualitas itulah kita harus menghormat kepada Buddha. Nah, kualitas-kualitas seperti apa yang pantas kita hormati? Ya, Bante akan menjelaskan tentang salah satu cara penghormatan yang lain, yaitu dengan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa yang sudah kita lakukan dari awal. Ini salah satu cara kita untuk memuja kepada Buddha. Salah satu variasinya. Nah, Bante akan menjelaskan apa itu Namo Tassa. Namo Tassa, terpujilah mau dibilang. Saya menghormat mau dibilang. Namo Tassa, Bhagawa. Ini kualitas Buddha adalah Bhagawa. Bhagavato. Ya. Bhagavato, Arahato, sama Sambuddhassa. Jadi di kalimat Namo Tassa ini ada 3 kualitas Buddha yang kita respect, yang kita pakai untuk pemujaan. Ya kan? Bhagawa itu sendiri adalah the blessed one, yang terberkahi, sang Bhagawa ini. Ini enggak terjemahkan secara ininya. Tapi mau dibilang yang terberkahi, the blessed one. Kalau Inggrisnya ya. Nah, Arahato, yang pantas dihormati, yang patut dipuja. Arahato, yang tercerahkan sempurna, sama Sambuddhassa, atas usaha sendiri. Yang tercerahkan sempurna. Nah, ini arti dari kalimat Pali ini. Makanya saya memuja, saya menghormat Bhagawa, Arahat, dan sama Sambuddha. 3 kualitas kita puja dalam kalimat ini. Nah, lalu bagaimana Bhagawa itu sendiri? Apa itu Bhagawa? Bhagawa artinya di sini seorang yang maha mulia, seorang yang maha agung. Ya, yang memiliki keagungan atau kemuliaan yang tidak terbatas, hasil penyempurnaan parami pada kehidupan-kehidupan yang lampau. Ya, jadi dibilang Bhagawa itu karena dia punya parami yang sangat besar, yang dia kumpulkan dari masa-masa lampau. Mau dibilang hokinya gede banget. Kalau mau dibilang bahasa sekarang gitu ya, hokinya gede banget. Mau apa juga bisa. Karena kualitas Bhagawa ini. Jadi Buddha bisa
memiliki keagungan, kemuliaan karena apa? Akumulasi perbuatan baiknya. Bukan sebab ditunjuk atau dikasih petunjuk atau apa, tidak. Karena perbuatan karma baiknya, karena kekuatan karma baiknya yang dikumpulkan. Ya, itu salah satu cara untuk memujudkan apapun yang kita inginkan. Karena kekuatan karma baik, seperti yang Buddha katakan di sini. Bhagawa adalah seorang yang maha mulia, maha agung karena memiliki keagungan yang tak terbatas, hasil penyempurnaan parami pada kehidupan-kehidupan lampau. Kalau Anda mau tahu lebih detail lagi, Anda bisa baca Lakkhana Sutta atau ya yang menjelaskan 32 ciri agung dari Buddha itu sendiri. Itu terbentuk karena perbuatan baiknya. Seluruh badannya itu terbentuk karena karma baiknya Buddha. Ya, jadi bukan tanpa sebab, sekali lagi. Bentuk kita itu juga terbentuk karena hasil karma kita di masa lampau. Itu dijelaskan dengan detail. Kenapa Buddha penampilannya seperti ini? Karena perbuatan karma ini, karena ini. Anda bisa pelajari itu. Ya, kalau Anda mahir dalam Lakkhana Sutta, Anda bisa baca orang, oh dia begini, dia begini. Di situ dijelaskan. Ya, petunjuk itu kan Buddha sempurna. Kalau kita kan belentang-belentong nih, ada sedikit banyak lah gitu kan. Nah itu berarti kurang ini nih, berarti kurang ini nih. Ya, di Lakkhana Sutta Anda bisa pelajari itu tentang bagaimana kualitas kebaikan itu sendiri membentuk penampilan Buddha. Balik lagi karena parami atau penyempurnaan kehidupan yang lampau. Oke. Nah, di sini Bhagawa pun artinya adalah menghancurkan 5 mara. Ya, apa yang dihancurkan? Kilesa mara, kekotoran batin. Kanda mara, keberadaan 5 agregat. Abhisangkara mara, bentukan-bentukan pikiran, baik dan buruk yang mengarah pada penghasil kelahiran kembali. Dewa putamara, dewa yang jahat yang menyebabkan kematian, dan macumara atau kematian itu sendiri. Ya, itu juga arti dari Bhagawa, menghancurkan 5 mara. Artinya. Nah, lalu berikutnya lagi, ya, arti dari Bhagawa adalah mencapai pengetahuan analisa. Ya, yaitu 5 agregat, pancakanda, 6 landasan indera, salayatana, 18 unsur atau 18 dhatu dan 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Sacani. Ya, mencapai pengetahuan analisa, ya, dan mengajarkan yang lain secara analitis untuk mengerti Dhamma dengan baik. Buddha punya pengetahuan ini dan mengajarkan yang lain. Mengajarkan yang lain untuk mengerti Dhamma dengan baik. Terus mengulangi pengalamannya tersebut dan merenungkannya sebagai Dhamma mulia atau adi duniawi secara terus menerus. Ya, secara terus menerus. Ya. Lalu memiliki 6 kualitas keagungan yang mulia yang tadi kita baca. Isariya, supremasi keunggulan. Dhamma, 9 pengetahuan Dhamma adi duniawi. Yasa, terkenal dan banyak pengikut. Siri, keagungan dari penampilan yang mulia. Kama, kekuatan pencapaian atau kesempurnaan. Dan payata, usaha yang aktif. Ini adalah kualitas Bhagawa. Jadi apapun yang Buddha inginkan bisa tercapai dengan kualitas Bhagawa itu sendiri yang mencakup tentang Isariya, Dhamma, Yasa, Siri, Kama, dan Payata. Luas sekali kan arti Bhagawa kan, ya. Kalau nggak di breakdown begini, mana ngerti ya, cuma sekedar Bhagawa aja gitu kan. Nah itu,
Nah ini dalam sekali maknanya. Ya, inilah kenapa Isyaria supremasi keunggulan. Jadi karena karma baik di masa lampau yang sangat besar, makanya Buddha punya Isyaria, unggul dalam segala hal. Ya kan, juga Buddha unggul dalam Dhamma, 9 pengetahuan Dhamma adi duniawi yang terus diulang dari banyak kehidupan. Lalu juga Buddha terkenal dan banyak pengikut, luar biasa, guru para dewa dan manusia. Muridnya juga bukan manusia doang, dewa juga ngikut gitu kan. Nah itu terkenal, siri keagungan dari penampilan yang mulia. Aduh, ini Buddha eye catching banget. Iya, Buddha eye catching. Kalau ngelihat, pasti suka dah. Nah, kenapa mungkin banyak bikuni pada saat itu kali ya? Iya, karena wah, Buddha ganteng, luar biasa. Iya, dari 32 ciri agung Buddha itu penampilannya luar biasa. Jadi maaf aja, nggak gendut ya. Maaf aja, bukan. Buddha itu penampilannya luar biasa, agung. Iya makanya. Nah ini penampilannya eye catching banget. Jadi ada satu pertemuan di antara para biku, mungkin kumpulan 100 mungkin ribuan biku. Begitu ada satu orang raja melihat, dia tahu oh itu Buddha. Karena Buddha beda sendiri. Dari kumpulan yang 1000 orang itu, tahu itu Buddha. Ya, karena tinggi besar, penampilannya cerah, ganteng, namanya pangeran, mau dibilang kan? Iya, makanya di situ. Makanya penampilannya luar biasa agung. Juga kama, kekuatan pencapaian atau kesempurnaan. Juga payata, usaha yang aktif. Ini kualitas-kualitas dari Bhagawa itu sendiri. Ya, itulah arti dari Bhagawa. Ya, bisa paham ya, mudah-mudahan ya, inilah maknanya. Jadi jangan cuma hanya sekedar penyebutan nih, bisa dibilang. Luas sekali makna dari Bhagawa itu sendiri. Anda harus coba pelajari dengan baik. Ya, lalu jadi Bhagawa itu sendiri adalah Isariya. Ya, supremasi, keunggulan atau ahli. Nah, Isariya di sini supremasi atau keunggulan bagaimana? Ahli dalam menguasai pikiran sendiri. Isariya itu unggul dalam menguasai pikiran sendiri. Lalu yang kedua, Dhamma, 9 pengetahuan Dhamma adi duniawi. 4 jalan, 4 buah dan nibbana. Ya, Maggapala. Ya, 4 maga, 4 pala dan nibbana yang menghancurkan semua kekotoran batin. Buddha menguasai ini, menguasai Dhamma ini. 9 Dhamma adi duniawi. Ya, maga, pala dan nibbana. Ya. Lalu juga berikutnya Hyasa, terkenal dan banyak pengikut, keagungan, ketenaran yang tersebar hingga 10.000 alam semesta. Ya, itu yang dibilang Koti Sata Sahasa yang di dalam Ratana Sutta. Ya, 10.000 alam semesta. Luar biasa. Kita satu kampung aja susah kali. Bisa terkenal ya. Belum tentu tetangga kita kenal ya. Apalagi satu kampung gitu. Siapa yang di situ tinggal kita nggak tahu gitu kan. Ini 10.000 alam semesta. Ya kan? Terkenalnya dan banyak pengikutnya. Nah, lalu siri, keagungan dari penampilan yang mulia, kekaguman dan pemujaan dari semua makhluk. Ya. Nah, ini ada salah satu cerita Bante teringat. Ada sepasangan Brahmana. Dia punya anak cantik sekali. Ya. Nah, Brahmana ini ngerti tentang ciri-ciri orang besar. Ya, begitu dia ngelihat telapak kaki, yang telapak kaki dari Buddha, dia cek ini orang nggak sembarangan.
baru ngeliat lapak kakinya aja gitu. Iya, ini orang nggak sembarangan ini. Di mana orang ini? Kalau ketemu saya mau jodohin buat anak saya. Iya, itu ada cerita itu. Dia Brahman itu ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan. Salah satunya membaca tanda-tanda tubuh. Akhirnya dia telusuri di mana. Dia lihat Buddha. Begitu dia lihat Buddha, luar biasa, enggak salah. Kalau dia mau saya akan jodohkan buat anak saya. Langsung. Coba. Ya kan itu yang Bante bilang eye catchingnya itu loh. Buddha itu penampilannya yang agung. Ya, keagungan dari penampilan yang mulia. Kekaguman dan pemujaan dari semua makhluk. Ya, karena apa? Hasil dari kekuatan karma baik. Ini adalah bentuk dari apa? Salah satu kualitas bagawa ya. Jadi bagawa ini luas sekali. Bagawa itu luas sekali. Lalu berikutnya kama, kekuatan pencapaian atau kesempurnaan, kekuatan memenuhi apapun yang diinginkan dengan seketika. Nah, ketika Buddha mau, dia bisa apapun yang mau diinginkan, ya, dengan seketika. Kama. Lalu payata, usaha yang aktif, selalu berjuang demi kesejahteraan semua makhluk. Ini karena melihat banyak makhluk yang sedikit matanya tertutup oleh sedikit debu. Karena itulah Buddha berjuang. Usaha yang aktif ini dalam mengumpulkan parami dan dalam membabarkan dhamma. Selama 80 tahun kehidupannya, 45 tahun ya. 45 tahun pembabaran dhamma, terus Buddha bergerak dengan aktif tanpa capek. Kalau Anda bisa lihat jadwalnya Buddha, kegiatan Buddha sehari-hari, itu dari pagi sampai ketemu pagi, mau dibilang. Itu ada terus aktif. Ya kan, Buddha hanya tidur selama 2 jam sehari. Bisa dibilang. Terus membabarkan dhamma tanpa henti. Kira-kira seperti itu. Usaha yang aktif selalu berjuang demi kesejahteraan semua makhluk. Nah inilah muatan dari bagawa. Isariya, dhamma, yasa, siri, kama, dan payata itu sendiri. Nah, lebih jauh lagi tentang isariya. Ya. Nah ini ahli dalam pikiran sendiri. Di sini ada dalam palinya anima, kekuatan menciptakan tubuhnya sekecil atom. Ya, ini berhubungan dengan idiwidi, ya, kemampuan batin, ya, misalnya abinya. Buddha bisa menciptakan tubuhnya sekecil atom. Isariya itu. Lalu lagima, berjalan di udara secepat pikirannya. Berjalan di udara secepat pikirannya. Lalu mahima, menciptakan bentuk-bentuk agung yang tidak tertandingi. Menciptakan bentuk-bentuk agung yang tidak tertandingi. Lalu pati, kekuatan menuju ke tempat yang diinginkan tanpa hambatan dalam waktu singkat. Kalau Anda sering baca, Buddha misalnya pagi-pagi dia meditasi, dia akan melihat kemana yang bisa ditolong. Ya kan, dia tahu di sana, dia langsung ke tempat yang diinginkan, langsung cepat. Nah itu dengan kekuatan ini, dengan kekuatan isariya yang pati ini, idiwidi dengan kemampuannya. Jadi mau pergi misalnya ya ke sana, ya udah langsung Buddha mengarah ke sana. Hanya dalam beberapa saat saja. Singkat sekali sampai. Itu salah satunya. Ya. Nah ini di bagian dari isariya yang dalam muatan bagawa itu sendiri. Lalu pakama, menciptakan berbagai macam bentuk dalam waktu singkat. Pakama. Lalu berikutnya isita, mengendalikan pikiran sendiri dan juga pikiran orang lain. Mengendalikan pikiran sendiri dan juga pikiran orang lain.
Wasita memasuki jana dalam waktu yang singkat. Wasita, wasi. Lalu yataka ma wasayita, memenuhi apapun seperti yang diinginkan dengan seketika. Ya, ini adalah isariya. Ya, arti dari isariya atau muatan-muatan dari isariya itu sendiri. Ya, anima, lagima, mahima, pati, pakama, isita, wasita, yataka, ma wasayita. Isariya itu sendiri. Ya, oke. Berikutnya, ya, jadi bagawa itu artinya keagungan yang tidak terbatas, kebajikan yang tidak terbatas, kebijaksanaan yang tidak terbatas, dan kekuatan yang tidak terbatas. Ya, itu adalah bagawa. Ya, makanya setelah kita mengerti dari arti dari bagawa, kita akan lebih menghormati Buddha. Ya, kita akan lebih menghormati Buddha karena Buddha punya kualitas, dan karena terus dengan bagawa ini Buddha mengumpulkan kebaikan, makanya ketika kita misalnya mengingat bagawa ini, sepenuhnya kita harus menjauhkan diri dari semua kejahatan, melakukan semua kebaikan, dan mengajarkan yang lain juga untuk menjauh dari kejahatan dan melakukan kebaikan dengan cara yang sama yang Buddha lakukan. Karena apapun yang Buddha inginkan itu tercapai karena kekuatan kebaikan. Sekali lagi, jadi kalau kita ingin mendapatkan apapun yang kita inginkan, ya harus berbuat baik, melakukan kebaikan dengan berbagai cara. Ya, itu yang harus kita lakukan. Mencontoh apa yang Buddha lakukan. Kira-kira seperti itu. Ya, bukan minta sana minta sini. Iya, iya. Berbuat baik kata kuncinya. Kira-kira. Berbuat baik terus berusaha. Berbuat baik terus berusaha. Ya, minta sehat, makannya makanan yang begitu, bagaimana gitu, makannya nggak dijaga, ya misalnya gitu kan. Nah itu kan nggak sesuai, bisa dikatakan. Oke, itu adalah bagawa, panjang ya, satu kalimat doang, satu kata doang bagawa. Nah inilah ininya. Hebatnya lah makna dari kalimat Pali itu sendiri. Nah kita harus pelajaran ini, ya unik sebenarnya, luas sekali Dhamma itu. Oke, berikutnya adalah arahang. Ya, namo tassa bhagava arahato. Ya, namo tassa bhagavato arahato. Arahato, arahang. Arahang yang pertama, arti yang pertama adalah arakata. Buddha adalah seorang yang telah melampaui dan jauh dari segala kekotoran batin, termasuk kebiasaan di samsara. Ini arti pertama dari arahang, arakata. Ya, artinya yang telah melampaui dan jauh dari segala kekotoran batin. Makanya Buddha pantas dipuja, pantas dihormati. Ya. Berikutnya, arti dari arahang yang berikutnya, arinang hatata. Buddha adalah seorang yang telah menghancurkan musuh-musuhnya, yaitu kekotoran batin. Itu arinang hatata. Ya. Berikutnya, aranang hatata. Buddha adalah seorang yang telah menghancurkan jari-jari dari roda samsara. Artinya sudah tidak ada di samsara lagi, mau dibilang. Sudah terbebas dari tumimbal lahir. Ya. Jadi tidak ada ikatan, yang artinya juga karena tidak ada kekotoran batin. Ya, aranang hatata. Lalu
Pacaya dinang arahata. Buddha adalah seorang yang pantas menerima pemberian tertinggi. Ini yang orang terjemahkan sebagai patut dihormati. Pacaya dinang arahata. Terjemahan ini yang sering dipakai oleh banyak kata dari arahang itu sendiri, arahato. Yang patut dihormati, yang pantas dipuja. Sebenarnya banyak yang lain juga bisa. Ada 5. Ya, Buddha adalah seorang yang pantas menerima pemberian tertinggi. Nah, yang terakhir adalah papakarane rahabawo. Buddha adalah seseorang yang tidak melakukan kejahatan secara tersembunyi. Nah, ini bukan cuma berbuat baik aja ya sembunyi, tapi enggak melakukan kejahatan walaupun di tempat sepi. Kalau kita mah beda, enggak ada yang ngelihat inilah. Iya kan, beda kualitasnya. Buddha di tempat sepi pun nggak akan melakukan kejahatan. Kalau orang umumnya, tenang saja, biar saya sama Tuhan aja yang tahu deh, gitu, nggak ada yang ngeliat gitu, lakuin gitu, ya aman gitu. Tapi Buddha nggak. Buddha karena apa? Papakarane rahabawo. Ya, jadi Buddha adalah seseorang yang tidak melakukan kejahatan secara tersembunyi walaupun di tempat sepi. Enggak ada yang melihat, tetap Buddha tidak akan mau melakukannya. Itulah kualitas arahang. Mampukah Anda? Mampukah kita? Nah, kita harus coba ke sana ya. Nah, inilah kualitas-kualitas Buddha dari arahang ya. Cakupan arahang ini seperti ini. Arakata, arinang hatata, aranang hatata, pacaya dinang arahata, papakarane rahabawo. Itu adalah kualitas arahang. Ya. Namo tassa bhagavato arahato. Ya. Berikutnya sama sambudo. Sama sambudo telah benar-benar dan sungguh-sungguh memahami dengan usaha sendiri akan semua dhamma atau fenomena yang harus diketahui. Ya. Jadi pencerahannya itu betul-betul memang Buddha memahami dengan usaha sendiri semua fenomena dhamma yang harus diketahui. Nah, ini yang harus diketahui ini yang bagaimana? Nah, yang harus diketahui adalah mengetahui dengan jelas, mengetahui dengan benar dan jelas, dan menembus dan merealisasi sendiri tanpa bantuan guru semua fenomena dhamma. Apa yang dhamma seperti apa? Tentang panyati, konsep atau istilah, paramata atau kenyataan sesungguhnya, nama, batin, cita atau kesadaran dan cetasika, faktor-faktor mental, rupa, materi dan nibbana. Ya, panyati, paramata, ya, kenyataan sesungguhnya tentang nama, rupa dan nibbana. Ya, nama sendiri, cita dan cetasika. Dan ya. Oke. Jadi Buddha mengetahui dengan benar dan jelas tentang panyati. Juga Buddha mengetahui dan dengan benar dan jelas tentang paramata dhamma, yaitu tentang nama, rupa, dan juga nibbana. Ya, dan juga Buddha menembus dan merealisasi sendiri tentang panyati dan paramata dhamma. Bisa dikatakan seperti ini. Nah,
Inilah yang akan kita tembus dalam wipasana. Wipasana menembus para mata dhamma itu sendiri. Nama, ya, cita dan cetasika, rupa dan nibbana itu sendiri. Inilah yang akan jadi objek dalam wipasana. Untuk bisa memahami, mengetahui dengan benar dan jelas. Jadi wipasana membutuhkan pengetahuan yang benar dan jelas tentang para mata dhamma itu sendiri. Jadi bukan artifisial atau superficial saja, secara keseluruhan. Makanya Abhidhamma itu adalah technical meditasi. Teknisnya meditasi untuk berwipasana. Muatan Abhidhamma itulah yang akan kita bawa dalam wipasana. Muatan Abhidhamma itu. Ya, bagaimana menjelaskan cita dan cetasika. Ya, bagaimana kesadaran loba mula cita, bagaimana kesadaran dosa mula cita, bagaimana kesadaran misalnya moha mula cita itu berproses. Bagaimana kusala cita itu bermain, bagaimana kesadarannya juga bagaimana materi itu istilahnya terus menghasilkan keturunan-keturunan baru, cita jarupa, kama jarupa, ahara jarupa, dan utu jarupa. Bagaimana dia menghasilkan keturunan-keturunan baru sehingga tubuh kita tetap eksis sampai dengan sekarang. Itulah domainnya wipasana. Ya, di situ. Jadi harus jelas dan benar. Itulah diperlukan Abhidhamma. Wipasana, itu wipasana yang sesuai dengan dhamma. Mau dikatakan seperti itu. Ya, makanya pemahaman tentang ini harus jelas. Nah, untuk bisa memahami nama rupa dengan baik, makanya ada nyana yang pertama, yaitu nama rupa pariceda nyana. Itu baru nyana yang pertama, bisa dikatakan. Ya. Nah, ini adalah muatan wipasana. Jadi Abhidhamma sekali lagi itu adalah technical meditasi yang mana itu akan kita bawa, akan kita pakai dalam berwipasana. Ya, dalam berwipasana sekali lagi. Oke. Jadi sama sambuddho. Sama sambuddho juga mencakup tentang sabanyutanyana. Ya, pengetahuan yang maha mengetahui, sabanyuta, mengetahui segalanya. Saba di sini mengetahui semua dhamma yang harus diketahui. Mengetahui awal, tengah, dan akhir dari semua yang harus diketahui. Juga mengajarkan berdasarkan kecenderungannya. Enak benar ketemu Buddha. Betul. Kita kecenderungannya apa? Tinggal dikasih, ini resepnya. Jadi. Ya kan, kurang mateng apa? Dimatengin, nih begini, jadi. Beruntung, cuma kita nggak beruntung. Bante Kondanya nggak bisa kayak begitu masalahnya. Bukan sama Sang Buddha. Nah itu. Ya, kayaknya Buddha bisa mengajarkan berdasarkan kecenderungan. Makanya teknik meditasi itu sangat beragam. Karena Buddha punya murid yang beragam. Enggak cuma satu saja meditasi itu. Makanya Buddha akhirnya merumuskan 40 objek samatha itu sendiri. Lalu juga cara berwipasana juga macam-macam. Cara berwipasana enggak cuma satu cara saja. Misalnya Mahasatipatthana saja atau Satipatthana saja. Bukan, enggak cuma itu. Ada objeknya nama rupa, ada objeknya pancakanda, ada objeknya salayatana, ada objeknya 12 ayatana, ada objeknya 18 dhatu, ada objeknya paticca samuppada, ada objeknya patana. Dan masing-masing itu adalah berwipasana dan masih banyak cara lagi variasinya itu sendiri. Nah, itu karena apa? Karena murid Buddha banyak, murid Buddha beragam, kecenderungannya masing-masing dan Buddha bisa mengolahnya itu. Sekali lagi. Oke, dalam Mahasatipatthana mungkin ada cenderungan yang muridnya itu condong ke kaya nupasana, ada. Ada yang condong ke cita nupasana, ada yang condong ke wedana nupasana, ada yang condong ke dhamma nupasana, ada yang condong ke empat-empatnya juga ada.
variasinya banyak sekali. Makanya Buddha menjelaskan itu secara general, tapi Buddha bisa membuat detail. Sekali lagi, itulah kayanya Dhamma, itulah variasi Dhamma luar biasa. Makanya 84.000 kelompok Dhamma ya. Nah, seperti itu. Makanya nggak ada habis-habisnya deh kita bahas Dhamma. Luar biasa, sangat beruntung. Makanya ya. Semoga Anda orang beruntung yang bisa orang beruntung yang memang beruntung nih ya. Iya, mudah-mudahan gitu ya. Orang beruntung yang memang beruntung. Ya, dan itulah sabha ya, mengajarkan berdasarkan kecenderungannya. Lalu, mengetahui semua dhamma. Nah, ciri mengetahui itu apa? Mengetahui awal, tengah, dan akhir. Cirinya bagaimana mengetahui itu? 1, 3 ciri seseorang mengetahui. Mengetahui semua hal yang harus diketahui dengan sepenuhnya. Mengetahui semua metode atau cara yang sesuai dalam membabarkan berbagai macam dhamma. Lalu indera dan kecenderungan orang-orang yang pantas dibebaskan dari samsara. Ya. Ini. Jadi semua memang harus diketahui dengan sepenuhnya. Nah, ini juga akhirnya akan banyak perdebatan di sini masa sekarang. Untuk ini sih nggak boleh seperti itu, langsung aja atau bagaimana? Nggak perlulah terlalu jauh. Bagaimana itu domainnya sama Sang Buddha. Pada akhirnya akan banyak perdebatan. Sekali lagi. Dan semua metode atau cara yang sesuai dalam membabarkan berbagai macam dhamma. Juga sama. Jadi sekali lagi tadi Bhante katakan, cara berwipasana itu macam-macam. Kita harus mengetahui itu semua. Yang sesuai untuk membabarkan macam dhamma itu sendiri. Dan indera kecenderungan orang-orang yang pantas dibebaskan dari samsara. Inilah domain dari sabanyutanyana. Ciri-ciri seorang yang mengetahui. Nah, lalu dhamma apa yang harus diketahui sekali lagi. Untuk bisa mencapai levelan sabanyutanyana ini sendiri. Yang pertama, sangkara, kesadaran, faktor-faktor mental dan nipana rupa. Cita dan cetasika. Yaitu adalah sangkara dan nipana rupa. Rupa yang nyata, nipana. Rupa yang nyata. Lalu wikara, 5 kualitas materi yang tidak tetap. 3 lakana, 4 karakteristik fenomena materi itu sendiri. Lakana, pacupatana, padatana, dan lakana, rasa, pacupatana, dan padatana. Ya, 4 karakteristik dari fenomena materi. Itu ada. Lalu panyati, konsep umum atau istilah-istilah manusia, dewa, Brahma, dan sebagainya. Dan yang keenam adalah nibbana, pemadaman keinginan. Ini adalah nea dhamma. Nea dhamma adalah dhamma yang harus diketahui bagi seseorang yang memang mengetahui apa? Semua dhamma yang harus diketahui itu adalah domain sabanyutanyana. Jadi sabanyutanyana melingkupi ya, mencakupi semua ini. Makanya Buddha dibilang sabanyutanyana. Maka itu kualitas sabanyutanyana, yang mana sabanyutanyana ini masuk dalam samasambuddho. Mencapai pencerahan. Pencerahan artinya mengetahui semua dhamma. Apa yang harus diketahui. Lalu dhamma apa yang memang perlu diketahui, yang harus diketahui. Nea dhamma itu sendiri. Ya, makanya Buddha mengajarkan abhidhamma. Nah, abhidhamma itulah semua fenomena dhamma yang memang diperlukan untuk diketahui, yang Buddha angkat, bisa dibilang. Ya, nea dhamma itu sendiri. Ya. Itulah kualitas Buddha dari samasambuddho. Ya kan? Jadi namo tassa bhagavato arahato samasambuddhassa. Ya, luar biasa ya. 3 kualitas saja udah mau sejam.
Iya, makanya ini luar biasa. Ini mungkin penjelasan Bante juga terlalu singkat. Mungkin belum dipecah lagi sangkara itu apa, cita dan cetasika itu bagaimana. Ini kalau dijelasin lagi bisa berbulan-bulan. Ya, makanya kan. Ya kan? Nah, bisa dibilang. Nah, inilah kehebatan, inilah indahnya Dhamma. Dhamma indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhirnya. Itu makanya keheran Bante pun pertama kali dengar misal guru Bante membahas kalau nggak salah Karanya Metta Sutta 1 jam sehari 4 bulan dibahas. 1 sutta. Luar biasa kan? 1 sutta 4 bulan sejam sehari. Iya, gimana coba penjelasannya itu? Kemana larinya itu? Ya kan, bahas Dhammacakkappavattana Sutta 8 bulan. Ya, makanya luar biasa. Begitu indah Dhamma. Dia menjelaskan kata per katanya. Kata per kata dijelaskan. Begitu indah. Kita satu kebaktian selesai tuh. 1 sutta. Ya kan? Ya inilah makanya jauh sekali, beda sekali kualitasnya ya. Nah, ini yang harus kita explore sebenarnya. Yang dari ini 3 kalimat ini saja kan, 3 kata ini pecah-pecah ya. Anda bisa paham bagaimana yang harus di breakdown lagi kan. Anda bisa sangkara, cita dan cetasika, nibbana rupa itu apa? Ini udah muatan abhidhamma semua nih di sini bermain. Makanya penjelasan itu pun akan mengarahnya abhidhamma lagi, akhirnya meditasi lagi, terus sampai ya ke nibbana lagi, ujung-ujungnya ke sana. Ya, itulah tentang kualitas Buddha. Jadi Anda sudah bisa dapat gambaran nih ya tentang arti dari Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Semoga makin menambah kekuatan Anda jadi bisa lebih menghayati ya. Ketika Anda misalnya mengucapkan Namo Tassa. Jadi enggak cuma sekedar ngucap doang gitu ya. Isinya harus ada. Kenapa kita perlu menghayati? Karena Buddha punya kualitas. Kualitasnya apa? Yaitu tadi yang Bante jelaskan. Begitu agung kualitasnya. Pantas kita hormati. Pantas kita istilahnya hayati kualitas-kualitas itu. Dan siapapun yang misalnya menghormat Buddha ya, sesuai dengan porsinya, dia akan dapatkan manfaat. Ya, yang mengagungkan Buddha, yang memuja Buddha dengan benar, dengan baik, pasti akan dapat berkah, pasti. Ya, seperti itu. Itu yang diharapin kan, berkahnya itu gitu kan. Nah, nggak jauh-jauh. Langsung diorden. Oke. Nah, ini Bante ada cerita. Ya, cerita tentang bagaimana manfaat perenungan kualitas-kualitas Buddha. Ya. Ada cerita ketika ada seseorang wanita ya namanya Kali. Dia anak dari keluarga kaya yang tinggal di Rajagaha. Nah, dia mendapatkan manfaat dari perenungan kualitas-kualitas Buddha itu sendiri. Karena bentuk keyakinan dia terhadap Buddha. Ya. Nah, jadi pada saat itu di bulan purnama di bulan Wasa ada perayaan Asada di seluruh kota Rajagaha. Wanita Kali ini naik ke balkon atas dan berdiri di ruang terbuka untuk melihat perayaan tersebut dari kejauhan. Ya. Jadi dia menatap di atas rumahnya untuk melihat perayaan Asada itu sendiri. Ya, purnama di bulan Wasa. Jadi ini di awal-awal Wasa lah. Ya, bulan Asada. Ya. Lalu
ketika dia sedang di atas itu ada percakapan ya antara Dewa Satagiri dan Dewa Hemawanta, yang mana dewa ini adalah penjaga surga beserta dengan 1000 pengikutnya bertemu di angkasa pas di atas atap rumahnya Kali. Mau dibilang satu aja susah ya, gitu. Ya, ini sampai 1000-an gitu dengan 1000 pengikutnya gitu. Nah, pas gitu dia lagi di atas gitu. Ya, dewanya lagi ngobrol-ngobrol gitu, ketemu. Lagi kumpul ketemu. Nah, di situ. Jadi dia bertemu dengan bertemu antara Dewa Satagiri dan Dewa Hemawanta ini. Lalu ternyata Dewa Satagiri ini di zaman dulunya pernah jadi sahabat. Dia di zaman Buddha Kasapa, Dewa Satagiri dan Dewa Hemawanta ini adalah pernah jadi biku. Pernah 2 orang biku yang ahli Tipitaka. Yang mahir dalam Tipitaka di zaman Buddha Kasapa. Nah, pada satu hari mereka membuat kesalahan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan Dhamma Winaya. Ya, yang berhubungan dengan Dhamma Winaya mereka salah, membuat kesalahan. Nah, lalu setelah meninggal mereka terlahir menjadi dewa penjaga surga. Ya, harusnya sih lebih tinggi. Ya, minimal ya mungkin juga ya mungkin bisa jadi arahat. Tapi karena melakukan kesalahan, akhirnya dia harus terlahir lagi yang di tempat yang enggak tinggi-tinggi amat, tapi ya untuk pelaksanaan winaya dengan baik biasanya harusnya lebih tinggi. Ya, tapi ini hanya penjaga surga dan Dewa Hemawanta ini tinggal di Gunung Himalaya. Dan Dewa Satagiri itu tinggal di Gunung Sata. Ya, mungkin sekarang masih ada nih. Ya kan, Himalayanya kan masih ada kan. Ya. Nah itu, jadi dia tinggal di gunung. Dewa Hemawanta tinggal di Gunung Himalaya dan Dewa Satagiri tinggal di Gunung Sata. Dan dalam sebuah pertemuan besar para dewa di Himalaya, mereka bertemu dan saling mengingat masa lalunya. Ya. Jadi ini para dewa sering kumpul nih, sering meeting. Makanya ya, sering meeting. Nah ini salah satunya di Himalaya ini sendiri. Nah ketika meeting mereka, ingat, dulu Anda ini ya, ingat reunian, mau dibilang reunian. Nah, ingat masa lalunya. Dan setelah ketemu, mereka berjanji untuk saling memberitahu jika ada kejadian penting atau luar biasa untuk meningkatkan keyakinannya. Saling berjanji. Kalau ada apa kasih tahu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, saling berjanji. Lalu satu hari ya di Taman Rusa di bulan Purnama Masawasa, Buddha membabarkan Dhammacakka. Nah, terjadi peristiwa yang luar biasa dan spesial di dunia pada saat itu, termasuk di Himalaya. Ya, nah, akhirnya Dewa Hemawanta pun menemui Satagiri untuk mencari tahu apa yang terjadi, gitu ya. Lalu Satagiri langsung menuju Himalaya untuk memberitahu Hemawanti tentang kemunculan Buddha. Karena mereka sudah janjian. Kalau ada apa-apa kasih tahu ya. Gitu. Enggak telepon, langsung jalan. Gitu. Lalu mereka bertemu di Raja Gaha. Nah di angkasa, di atas rumah Kali itu. Nah ini Bante cerita backgroundnya ya. Latar belakang kenapa mereka ketemuan di atas rumah Kali gitu. Nah itu karena saling janjian untuk ketemu, kalau ada apa-apa, sesuatu yang meyakinkan untuk menambah keyakinan mereka, seperti itu, dikasih tahu. Ya, jadi mereka kasih tahu, ada Buddha muncul, seperti itu. Nah,
Ya, Anda juga perlu sering saling japri nih kalau gitu nih. Ada ODM nih, ya. Ada ini, ya itu salah satunya. Saling kasih tahu. Nah, oke. Lalu dikatakan Buddha telah muncul. Ya, Buddha telah muncul. Satagiri lalu mengajak untuk melihat atau bertemu Buddha. Ya, ayo kita ketemu Buddha. Tapi Hemawanta tidak menerima undangan. Sehingga meminta Satagiri untuk menjelaskan kualitas-kualitas Buddha. Satagiri pun menjelaskan dengan detail. Nah, Dewa Hemawanta karena dewa tingkat rendah mungkin nggak dapat undangan. Makanya nggak sembarangan juga. Dewa itu ada etikanya gitu. Ya ada berdasarkan kekuatannya, nggak kebagian jatah dia. Ya, karena mungkin para dewa tingkat tinggi yang datang, dia nggak dapat space. Gitu, akhirnya nggak bisa datang untuk ketemu dengan Buddha. Ya termasuk juga Satagiri. Ya, akhirnya Satagiri pun menjelaskan dengan detail kualitas-kualitas Buddha itu sendiri, ya, menjelaskan dengan detail. Lalu, dari penjelasan Dewa Satagiri, ya, Kali mendengar percakapan kedua dewa tersebut. Jadi Satagiri menjelaskan tentang kualitas Buddha begini-begini. Nah, Kali mendengar, ya, percakapan kedua dewa tersebut, lalu muncul kebahagiaan yang sangat besar. Kebahagiaan yang sangat kuat. Ya. Lalu dia mengucapkan kalimat, sungguh Buddha seorang yang diberkahi oleh kemuliaan moralitas yang luar biasa. Yang luar biasa. Seperti itu. Dan Kali merenungkan kualitas-kualitas Buddha hingga muncul kebahagiaan yang besar dan mencapai Sotapanna. Pada saat itu. Sadu, sadu, sadu. Nah, kira-kira ujung-ujungnya Sotapanna nih ya, cepet banget gitu ya. Nah, inilah perbedaan kualitas nih ya. Nah, kira-kira seperti itu. Anda tadi udah Bante jelasin kualitas Buddha, nyampe nggak nih? Beda kualitas. Ini yang harus diasah ini. Gitu kan. Nah ini ya perbedaannya, ya kan, dia Kali hanya mendengarkan kualitas Buddha saja, kebahagiaannya luar biasa muncul. Anda on the way, kita semua on the way gitu ya. Nah ini, ya, jadi kita yang harus terus kaji, kita harus terus merenungkan kualitas-kualitas Buddha, kita harus isi tentang pengertian kualitas-kualitas Buddha itu sendiri supaya semakin kuat. Ya, pengertian kita semakin berkualitas, cara kita memuja, cara kita menghormat kepada Buddha itu sendiri. Jadi Buddha itu bukan dongeng, Buddha itu bukan seperti legenda, Buddha itu nyata, kualitasnya yang ada. Makanya kenapa kualitasnya itu pantas dihormati, ya memang karena Buddha punya kualitas itu sendiri. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Dengan kita menghormat kualitas Buddha seperti Kali ini, bisa sampai akhirnya mengantarkan Kali untuk mencapai pencapaian yang tertinggi di levelan dia menjadi Sotapanna. Ini titik aman pertama mau dibilang jadi Sotapanna, ya kan, titik aman pertama gitu kan. Nah ini yang, ya, disinilah kita harus coba terus memperbaiki cara kita memuja Buddha. Memperbaiki cara kita untuk menghormat kepada Buddha itu sendiri. Minimal dengan mengerti artinya, sehingga kita akan bisa lebih menghayati. Ya kan, menghayati bagaimana cara kita menghormat terhadap Buddha itu sendiri. Karena sekali lagi Buddha sangat berkualitas. Ya, Bante sudah menjelaskan bagaimana memberikan penghormatan kepada Buddha. Pertama dengan membaca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Minimal 3 kualitas kita menghormat, memuja. Lalu cara yang berikutnya yaitu dengan pembacaan Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho itu juga. Lalu yang tadi Bante jelaskan,
menjelaskan menghormat 9 kualitas Buddha masing-masing. Ya, itu juga salah satunya. Banyak cara sebenarnya. Ya, cara kita memberikan penghormatan kepada Buddha itu sendiri. Ya. Nah, di sini kita akan bisa paham bahwa itu berhubungan dengan sada. Sekali lagi, sada seseorang terhadap kualitas sendiri, kualitas Buddha itu sendiri. Nah, memberikan penghormatan kepada Buddha itu cara kita sekali lagi untuk mendapatkan berkah saat ini juga. Kalau Anda memang melakukannya dengan baik, kalau Anda melakukannya dengan penuh ketulusan, dengan penuh kepenghayatan, kita akan dapat manfaat saat ini juga. Jadi bukannya nanti-nanti, bukan kehidupan nanti ya. Ya, yang sering di dalam Abhidhamma dikatakan Abhiwadana silisa nicang muda pacayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukang balang. Ya, siapapun yang selalu menghormat yang patut dihormati, maka 4 kondisi akan berkembang, yaitu ayu, wano, sukang, balang. Ayu umur panjang, wano jadi rupawan, yang perempuan cantik, yang laki-laki jadi ganteng, ya kan? Lalu sukang penuh kebahagiaan, lalu balang penuh kekuatan secara fisik dan juga mental, akan berkembang menjadi kuat, gitu, ya kan? Dengan penuh penghayatan kita melakukan puja kepada Buddha. Karena apa? Buddha pantas untuk dihormati karena kualitasnya. Hanya dengan mengucapkan namo tassa dengan baik, Anda akan mendapatkan ini. Ayuwano sukang balang itu semua. Nah, ayuwano sukang balang ini bisa memenuhi kriteria kebahagiaan di duniawi dan juga adi duniawi. Karena penjelasannya bisa sangat jauh sekali, luas sekali. Ya kan? Lokia dan Lokutara bisa mencakup itu semua. Sekali lagi, makanya ini bergantung dari kekuatan pikiran kita, tergantung dari ketulusan kita, tergantung dari keyakinan kita terhadap kualitas Buddha itu sendiri. Ini yang Bante bilang, gak usah kemana-mana. Ya kan, gak usah kemana. Kita udah punya modal sendiri, bisa dikatakan. Terus Anda olah, terus Anda perbaiki, terus Anda tingkatkan nilai sada Anda, nilai moralitas Anda, dan yang lain-lainnya gitu. Karena ketika Anda melakukan ini dengan tulus, murid Buddha banyak. Enggak cuma para manusia, para dewa. Murid Buddha banyak. Ketika para dewa melihat ketulusan Anda, melihat rasa bakti Anda terhadap Buddha itu sendiri, mereka enggak akan tinggal diam. Mereka mau dibilang akan merasa bersalah ketika seorang murid Buddha yang penuh ketulusan punya masalah. Ya, itu eksternalnya bisa dikatakan ya. Banyak murid Buddha, banyak para dewa penjaga dhamma. Ya, itu di luarnya ya. Makanya kita yang harus mengolah ketulusan kita harus mengolah keyakinan kita harus mengolah kekuatan, misalnya penghayatan kita terhadap kualitas Buddha itu sendiri. Ya, nggak perlu diminta, nggak perlu gimana, pasti Anda akan mendapatkan sesuatu manfaat dengan penghormatan Anda, pemujaan Anda yang penuh ketulusan. Inilah berkahnya. Dengan mengerti kualitas Buddha, semuanya akan oke, semuanya akan baik-baik saja. Ya enggak? Ya, ini cerita Bante lanjutin tentang Mora Sutta. Yang mana bahwa burung merak itu selama 6 generasi enggak bisa ditangkap. Selalu selamat. Walaupun udah dipasang jebakan, udah disiapin jebakannya dengan baik dan dia udah
udah nempel, udah nangkring lah tuh di jebakan itu, nggak kena-kena juga. Karena apa? Burung merak melakukan penghormatan kepada para makhluk agung, itu kepada para Buddha dan para arahat itu sendiri. Jadi di parita burung merak itu, burung merak bukan hanya cuma sekedar menghormat matahari. Ya, bukan hanya sekedar menghormat matahari, tapi dia menggunakan simbol matahari itu untuk menghormat kepada para Buddha, para makhluk suci. Nah, itu dijelaskan di Mora Jataka. Ada penjelasan itu. Jadi karena itulah, alasan itulah burung merak selama 6 generasi, bukan 6 tahun nih ya, ini 6 generasi nih, 6 raja gak pernah ketangkep. Artinya dia selalu selamat pulang pergi cari makan. Jadi cerita Mora Sutta itu bukan Anda pulang pergi selamat cari kerja cari duit pulang pergi selamat ya, bukan itu ya. Sebenarnya ada maknanya bahwa ketika Anda melakukan puja dengan baik terhadap yang patut dihormati, Anda akan mendapatkan berkah, itu maknanya. Nah, kita punya modal itu, kita punya Buddha sebagai guru kita, Buddha yang berkualitas, manfaatkan kesempatan itu. Ya, terus Anda bangun keyakinan Anda terhadap Buddha. Ya, sehingga pada akhirnya natime saranang anyang, budome saranang warang, etena saca wajena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain. Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Dengan kebenaran pernyataan ini, semoga Anda selalu sehat dan sejahtera. Itu, ya. Terus kita bangun ke sana. Kira-kira seperti itu. Ya, cukup jelas lah ya. Jelas ya. Sebenarnya banyak nih Bante mau ini, tapi oke lah, rasanya cukup ya. Untuk ada beberapa ini lagi sih, tapi oke. Rasanya cukup. Ya, ini juga udah 1,5 jam ini. Ya, Bante penjelasan ini seru kan? Seru kan? Nah, inilah tentang kualitas Buddha ya. Semoga ini menginspirasi Anda untuk ya makin yakin terhadap Buddha itu sendiri. Buddha bukan suatu dongeng, Buddha juga bukan legenda, Buddha punya kualitas. Sehingga kita yang beruntung hidup di masa ajaran Buddha, kita bisa memanfaatkan ini dengan baik. Siapapun yang bisa melakukannya dengan baik pasti akan mendapatkan manfaat. Sekali lagi ya. Sadu. Oke, ya, semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan ya mengkondisikan semua berkah ada pada Anda, semua dewa melindungi Anda, dengan kekuatan semua Buddha, Dhamma dan Sangha, semoga Anda sejahtera selamanya. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan mengkondisikan Anda sehat dan bahagia, Anda terhindar dari semua bencana, kesedihan dan penyakit lenyap, tidak ada halangan untuk Anda bahagia dan berumur panjang. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan mengkondisikan Anda terbebas dari semua penyakit, terhindar dari semua kesedihan, mengatasi semua musuh, sejahtera dan bahagia selamanya. Semoga dengan kebajikan yang telah dilakukan mengkondisikan Anda terus berkembang dan maju di dalam Buddha Sasana sampai akhirnya terbebas dari penderitaan mencapai Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari kita ucapkan Buddha Sasanang Cirang Titatu 3 kali ya. Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu, sadu, sadu. Oke.
Ya. Anumodana Bante atas dhamma yang telah disampaikan. Sungguh beruntung kita semua ya mendengarkan dhamma ini. Baik, sahabat dhamma semua, kita beranjali, kita sama-sama membacakan permohonan maaf. Ya, dengan segala kerendahan hati, mari kita semua memohon maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja selama acara retret hari ini, dengan membacakan okasa bersama-sama. Okasa wandami Bante Suki hotu nibbana sapacayo hotu. Maya katang punyang samina anumoditaba. Sadu anumodami. Samina katang punyang maihang databa. Sadu anumoditabam. Sadhu anumodami. Okasa dwaratayena katang sabang acayang hamathami Bante. Kamami kami tabam. Sadhu. Suki hotu nibbana sapacayo hotu ayuwanu sukang balang. Sadu. Ya, Bante teringat satu hal lagi, untuk variasi pemujaan terhadap Buddha Anda bisa juga baca nama Karapali. Nama Karapali yang kita tiap chanting malam ya, itu ada yang Sugatang setang kusalang jahang. Nah itu pemujaan terhadap Buddha ada berapa? 28 atau bait gitu. Semua adalah kualitas Buddha semua. Kalau Anda bisa mengerti dan Anda bisa baca tiap hari, itu juga sangat baik sekali. Sadhu.